Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sekolah Gratis. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang kinematika partikel. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat. Jadi mekanika itu terdiri dari dua disiplin ilmu. Yang pertama adalah kinematika, yang kedua adalah dinamika. Di mana kinematika ini adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang gerak, tapi dia tidak memperhitungkan gaya penyebab geraknya. Sedangkan nanti ketika kita belajar tentang dinamika, itu membahas tentang gaya-gaya yang menyebabkan benda itu bergerak. Bahasan yang pertama, di kinematika partikel itu ada pengertian kecepatan dan percepatan. Sebenarnya di sini nanti paling banyak penurunan rumus ya dan analisa-analisa. Untuk pengertian kecepatan dan percepatan ini digambarkan atau diilustrasikan dengan gambar 2.1 yang mana ini kalau bisa saya ceritakan ya secara singkat, ini terdapat benda yang bergerak dari titik A, awalnya titik A ke titik B yang melalui garis lintasan yang melengkung. Nah, perlu diketahui benda dikatakan bergerak itu ketika ada yang namanya kerangka acuan. Jadi misalnya gini, kalau ada dua orang, si A dan si B, berada dalam satu gerbong kereta, katakanlah begitu. Keretanya bergerak. Menurut si A, si B ini dia diam. Begitu juga sebaliknya. Menurut si B, si A ini diam. Sama-sama diam di dalam kereta. Padahal keretanya bergerak. Maka dari itu perlu adanya kerangka acuan. Di sini digambarkan dengan titik 0. Titik 0 ini maksudnya kerangka acuan. Kerangka acuan itu maksudnya gimana? Ada orang ketiga, ya, selain si A, si B, sebutlah si C. Si C ini berada di tepi jalan, ya, berada di pinggir jalan, melihat keretanya bergerak. Yang mana di dalam kereta itu terdapat si A dan si B yang sedang duduk. Nah, menurut si C, kedua orang ini, si A dan si B itu bergerak. Nah, itu maksudnya kerangka acuan. Kalau dari titik A ke O ya berarti RA, jarak dari A ke O berarti RA, jarak dari O ke B itu RB. Nah, delta R ini maksudnya adalah itu perpindahan dari titik A ke titik B, di mana delta R nanti ini adalah RB. RB ini harusnya ditambahin RB dikurangi RA. Jika dalam perjalanannya dari titik A ke titik B membutuhkan waktu delta T, berarti kecepatannya adalah perbandingan dari jarak atau perpindahannya ya terhadap waktu, itu kan kecepatan. Definisi kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan dan selang waktunya. Berarti delta R atau perpindahannya dibagi dengan selang waktunya atau delta T. Berdasarkan persamaan 2.1 yang ini, definisi kecepatan rata-rata, misalnya benda ini bergerak lebih jauh, tentu saja perpindahannya lebih jauh. Tentu saja membutuhkan selang waktu yang lebih banyak. Berarti kecepatannya bisa berubah-ubah. Sedangkan kalau delta T-nya atau selang waktunya itu sangat mepet sekali atau dikatakan itu mendekati 0, nah berarti jarak yang ditempuh juga sedikit. Berarti kecepatan yang timbul itu bisa dinamakan dengan kecepatan sesaat atau kecepatan pada saat itu gitu. Nah, pada kenyataannya kan benda itu nggak selalu kecepatannya tetap, nggak selalu kecepatannya konstan. Bisa jadi dipercepat, bisa jadi diperlambat. Nah, dipercepat itu bagaimana? Ya, dipercepat itu berarti ada perubahan kecepatan. Ya, contohnya dari A ke B.
Pada titik A ini 40 km per jam. Pada titik B, pada selang waktu tertentu ini menjadi 50 km per jam. Nah, ini kan berarti dipercepat ya, dipercepat. Ada percepatannya atau percepatannya positif gitu ya. Nah, kalau kecepatannya turun berarti diperlambat, atau dengan kata lain percepatannya negatif gitu ya. Oleh karena itu timbullah definisi percepatan rata-rata. Jadi mana kita tahu tadi bahwa percepatan itu ya akibat adanya perubahan kecepatan, entah itu diperbesar, kalau diperbesar namanya dipercepat gitu ya, kalau diperkecil atau menurun kecepatannya itu namanya diperlambat. Berarti definisi percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan terhadap selang waktu yang diperlukan untuk menempuh pada jarak tertentu gitu ya. Jadi V aksen ini artinya V aksen itu yang di V akhir, V aksen. Kenapa dikasih bar kayak gini? Itu karena kecepatan itu adalah besaran vektor. V aksen itu adalah kecepatan akhir. Tentu saja kalau kecepatan awal ya kita bisa tuliskan V0 atau V saja boleh. Kalau di sini tuliskan V saja. Jadi definisi dari percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan terhadap selang waktu tertentu. Nah, dengan cara yang sama seperti mencari definisi kecepatan sesaat tadi itu, maka percepatan sesaat dapat dituliskan diferensial dari kecepatan dengan delta T mendekati 0. Dari persamaan 2.4 ini, dengan menggunakan definisi dari persamaan di atas tadi itu 2.2 kalau nggak salah, ini V sama dengan dr per dt. Kita substitusikan ke sini, kita ganti V-nya itu menjadi dr per dt. Jadi seperti ini ya. Berdasarkan persamaan 2.2 yang mana V-nya tadi itu adalah definisi dari dr per dt. Makanya kita substitusi V-nya ini dengan dr per dt. Kita tulis lagi D dengan V-nya itu dr per dt. Atau D kuadrat R per dt kuadrat. Seperti persamaan 2.5 ya. Posisi kecepatan dan percepatan ini bisa dituangkan dalam bentuk vektor satuan, dimana sudah kita bahas vektor satuan tadi di video yang sebelumnya. Vektor satuan untuk menginterpretasikan arah X itu I, kalau Y itu J topi gitu, ada topinya gitu, kalau Z itu K, itu posisi. Biasanya posisi itu disimbolkan dengan R gitu. Lanjut untuk kecepatan, karena kecepatan tadi definisi adalah dr per dt gitu ya. Jadi ini dituangkan masing-masing koordinat. Ada dx per dt dengan satuannya I topi, kemudian dy per dt dan dz per dt. Dituliskan dalam bentuk lain, berarti dx per dt ini kan V tapi dengan arah X. dy per dt ini V tapi arahnya Y, dan dz per dt ini V tapi arahnya Z. Itu juga untuk percepatan bisa kita tulis vektor satuannya dengan definisi A itu adalah dv per dt.